Banyak orang mengira perusahaan bisa bertahan karena keputusan yang rasional, strategi yang presisi, dan angka yang dijadikan dasar pertimbangan. Padahal dalam praktek sehari-hari banyak keputusan justru tidak diambil karena terlalu rasional, melainkan karena sekedar menjaga rasa aman. Seringkali keputusan yang paling masuk akal di atas kertas justru tidak dijalankan. Sementara keputusan yang terasa familiar terus dipertahankan meskipun dampaknya biasa saja. Bukan karena tidak mengetahui resikonya apa dan bagaimana, tetapi karena pertumbuhan seringkali mengguncang stabilitas emosi yang sudah terbentuk sejak lama. Dan yang menjadi persoalan bukan soal kecerdasan keputusan itu sendiri, melainkan mengapa rasa aman secara emosional justru lebih menentukan arah keputusan dibanding pertimbangan bisnis yang rasional. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan masuk ke satu lapisan yang sering luput dibicarakan ketika membahas keputusan bisnis, di mana bukan hanya soal hitung-hitungan saja, tetapi juga soal rasa aman. Dalam banyak organisasi, rasionalitas bisnis sering dipahami sebagai sesuatu yang objektif, netral, dan berbasis data. Namun dalam prakteknya, rasionalitas bisnis selalu berjalan di dalam situasi kerja yang penuh relasi, kebiasaan, dan pengalaman sebelumnya. Ia selalu beroperasi di dalam sistem sosial yang diisi oleh manusia, relasi kerja, sejarah keputusan, dan pengalaman emosional yang menumpuk dari waktu ke waktu. Konteks ini yang dimaksud dengan stabilitas emosional, di mana suasana kerja yang terasa aman dan tidak banyak berubah. Ritme kerja berjalan seperti biasa. Orang-orang tahu apa yang akan diharapkan dari mereka, dan konflik jarang muncul ke permukaan. Di sini tidak ada kegelisahan besar, meskipun hasil bisnis yang dicapai sebenarnya biasa-biasa saja. Masalahnya, rasa tenang ini seringkali menjadi variabel tak tertulis dalam pengambilan keputusan. Ketika sebuah opsi dianggap berpotensi mengganggu keseimbangan emosional, memicu kecemasan, resistensi, atau ketidakpastian, opsi tersebut cenderung langsung tersisih, meskipun secara rasional terlihat sangat menjanjikan. Dan sebaliknya, keputusan yang menjaga suasana tetap stabil lebih mudah diterima, walaupun dampak bisnisnya cukup terbatas. Karena itu pertanyaannya tidak lagi terhenti pada orang per orang, bukan pada apakah individu cukup berani atau cukup rasional, melainkan pada sistem apa yang membuat stabilitas emosional menjadi mata uang yang lebih bernilai daripada rasionalitas bisnis itu sendiri. Karena ketika pola ini berlangsung lama, ia tidak lagi terasa sebagai pilihan, tetapi sebagai cara kerja yang dianggap normal. Jika dalam prakteknya keputusan yang paling aman secara emosional justru lebih sering dipilih daripada yang paling masuk akal secara bisnis, persoalannya bukan lagi mengenai kecerdasan atau kemampuan membaca data, tetapi tentang sistem apa yang membuat rasa tenang lebih bernilai daripada hasil. Ada beberapa mekanisme yang bekerja bersamaan. Simak dan ikuti video ini hingga selesai. Mekanisme yang pertama adalah keputusan dinilai dari seberapa tenang dampaknya, bukan seberapa besar hasilnya.
Dalam banyak organisasi, potensi kegelisahan, kecemasan, atau ketegangan internal dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Bukan karena emosi dianggap penting secara eksplisit, tetapi karena emosi yang terganggu sering berujung pada resistensi, konflik, atau penurunan kerjasama. Akibatnya, keputusan yang berpotensi memicu ketidaknyamanan emosional dinilai lebih beresiko dibanding keputusan yang menjaga suasana tetap tenang. Dalam situasi ini, pilihan yang menjaga kestabilan perasaan bersama terasa lebih aman, meskipun secara bisnis tidak menawarkan peningkatan yang berarti. Implikasinya, rasionalitas bisnis mulai disaring melalui pertanyaan yang tertulis, apakah ini akan ada yang tersinggung? Mekanisme yang kedua, pengalaman masa lalu membentuk batas aman pengambilan keputusan. Organisasi tidak hanya mengingat soal hasil, tetapi juga mengingat proses emosional yang menyertainya. Keputusan yang dulu memicu konflik, penolakan, atau tekanan psikologis cenderung dihindari di masa depan, terlepas dari hasil akhirnya. Sebaliknya, pola keputusan yang berjalan tanpa gejolak akan diulang karena terbukti tidak menimbulkan masalah. Dari sini, stabilitas emosional berubah menjadi semacam referensi historis. Apa yang dulu terasa aman, itulah yang dianggap masuk akal untuk diteruskan. Implikasinya, rasionalitas bisnis dibentuk oleh ingatan emosional organisasi, bukan semata oleh data terbaru. Mekanisme yang ketiga adalah ketenangan internal dijadikan indikator kesehatan organisasi perusahaan. Ketika tidak ada konflik yang terbuka, tidak ada perdebatan yang tajam, dan ritme kerja terlihat lancar, kondisi ini sering dibaca sebagai tanda bahwa organisasi berada dalam keadaan yang baik. Padahal ketenangan ini bisa saja muncul karena semua pihak memilih menyesuaikan diri, bukan karena sistem yang benar-benar efektif. Dalam situasi seperti ini, rasionalitas bisnis bergeser menjadi keputusan dinilai benar selama tidak mengganggu ketenangan yang ada. Kemudian stabilitas emosional tidak lagi menjadi dampak dari sebuah keputusan, tetapi menjadi tolak ukur utama dalam menilai keputusan itu sendiri. Pada akhirnya, ketenangan tidak lagi menjadi dampak keputusan, tetapi syarat utama agar keputusan diterima bersama-sama. Jika mekanisme ini bekerja terus-menerus, maka yang terjadi bukan sekedar organisasi yang berhati-hati, tetapi organisasi perusahaan yang perlahan menukar arah bisnis dengan ketenangan internal. Di titik ini, stabilitas emosional tidak lagi berfungsi sebagai penyangga kerja, melainkan sebagai filter utama keputusan. Apakah keputusan ini nanti menguntungkan secara bisnis tanpa mengguncang keseimbangan emosional? Dan akibatnya banyak keputusan besar tidak pernah benar-benar diuji. Karena sejak awal sudah tersingkirkan oleh pertimbangan-pertimbangan suasana emosional tadi. Dan yang sering luput disadari, sistem seperti ini tidak terasa sebagai sebuah masalah. Di luar, perusahaan tampak rapi, tenang, dan berjalan seperti normal pada perusahaan umumnya. Tidak ada konflik yang terbuka, tidak ada kegagalan yang mencolok. Namun di balik ketenangan itu, rasionalitas bisnis perlahan menyempit. Ia hanya bergerak di dalam batas-batas yang tidak mengusik emosi kolektif. Stabilitas bukan lagi akibat dari keputusan yang tepat, tetapi prasyarat agar keputusan apapun bisa diterima. Jika kondisi ini berlangsung lama, perusahaan tidak perlu membuat kesalahan yang besar untuk tetap stagnan. Cukup dengan terus memilih keputusan yang paling tenang, bukan yang paling berdampak.
Dan dalam sistem seperti ini, ketenangan menjadi sesuatu yang dijaga mati-matian. Sementara rasionalitas bisnis beradaptasi agar tidak mengganggunya. Dalam pembahasan ini, stabilitas emosional bekerja sebagai penentu arah keputusan sehari-hari. Ia mempengaruhi keputusan manapun yang dijalankan dan keputusan apapun yang harus ditahan. Bukan melalui perencanaan yang disusun dan telah tertulis, tetapi melalui pertimbangan suasana kerja. Keputusan yang berpotensi mengganggu keseimbangan emosional cenderung dihindari. Sementara keputusan yang menjaga ketenangan lebih mudah diterima. Meskipun dampak bisnisnya terbatas atau dampaknya tidak merata. Pada akhirnya keputusan-keputusan yang terlihat biasa saja bisa terus bertahan. Bukan karena paling tepat, melainkan karena paling aman untuk diterima bersama. Dan disinilah pola kerja justru lebih bertahan daripada dampak bisnis yang dihasilkan. Demikian terasa wawasan kali ini, di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Maka dari itu, jaga emosi, buka pikiran, dan pahami kembali pola yang bekerja di baliknya. Assalamualaikum.